akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur Bapa. Dan kesempatan yang baik ini Tuhan, hati kami mau diisi dengan firman. Karena kami tahu firman adalah dasar kekuatan bagi kami untuk kami melakukan segala aktivitas hidup kami sehari-hari. Mari sampaikan isi hati-Mu, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Patut kita bersyukur seperti pujian tadi, di mana 1 tahun kita telah lalui. Hanya beberapa hari lagi kita akan tuntaskan 1 tahun penuh. Semuanya itu bukan karena gagah perkasanya kita, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa sampai ke penghujung tahun ini. Dan biasanya di akhir-akhir tahun ataupun awal-awal tahun, orang akan selalu mengevaluasi perjalanan kehidupannya, suka duka yang dialaminya. Dan tentu hari ini sama seperti itu, kita terus merenungkan perjalanan hidup kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebagaimana saya sering katakan di tempat ini, bahwa sesungguhnya tidak ada istilah sekuler dan rohani, karena hidup kita adalah bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hari, ya. Tidak ada suasana rohani, ada suasana duniawi, tidak ada. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan segala sesuatu yang kita perbuat, hendaklah itu kita perbuat seperti untuk Tuhan. Dari apapun aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, hendaklah itu kita lakukan untuk Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan yang menjelaskan bahwa firman Tuhan ini adalah sesuatu hal yang mustahil kalau kita pakai kekuatan dunia kita, ya. Hal yang mustahil. Dan oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak dibiarkan oleh Tuhan berjalan dengan sendirian, tetapi kita disertai, sehingga hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan seperti itulah saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan kita akan menjadi hal yang mustahil bagi pandangan dunia ini, ya. Karena dunia ini memakai ukurannya sesuai dengan ukuran dunia ini. Dan akhirnya pada saat melihat pola hidup kehidupan orang-orang percaya, maka mereka melihat seperti kemustahilan. Dan kalau mustahil sebagai ukuran normal, maka mereka akan bisa melecehkan itu, mentertawainya, ya, mentertawakannya. Bagi mereka yang mengatakan mustahil, dan di dalam kemustahil itu mereka membalikannya menjadi sesuatu hal yang berbau lelucon, tidak normal, begitu ya, tidak normal. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, kalau orang mau menampar pipi kanan kita, biarlah hendak kita kasih
sebuah kemustahilan bagi dunia ini. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, pada saat kita berjalan di atas firman Tuhan, maka seyogianya orang-orang yang percaya ini memiliki kualitas yang sangat berbeda. Yang tentu tidak kita perlu berkoar-koar, tidak perlu kita berpropaganda segala macam. Tapi pola hidup kita itulah yang menunjukkan bagaimana kualitas hidup orang-orang percaya. Dan kali ini berkaitan dengan itu, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan memberi, ya. Jelas pada saat ini landasannya adalah firman Tuhan, yang tentu tidaklah dalam ukuran dunia ini. Dikatakan memberi tentu tidak tolok ukur dunia ini, tetapi standar firman Tuhan, ya. Dan pengertian memberi sangat luas, ya, bukan hanya memberi berupa benda, tapi bisa juga memberi perhatian, memberi waktu, memberi tenaga, memberi banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita. Dan oleh karena itu mari saya ajak kita membuka kitab kita dari Lukas pasalnya yang ke-6. Kita baca ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat 38. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal memberi adalah salah satu hukum, ya, salah satu hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi umat ciptaannya, ya. Dan hukum ini adalah merupakan hukum yang tetap, begitu ya, tidak dipengaruhi oleh suka tidak suka, gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh senang atau tidak senang, tapi itu sudah merupakan ketetapan bahwa memberi itu adalah sebuah hukum. Sebagaimana hal-hal yang lain yang ada di muka bumi ini banyak hukum, ya. Ada katakan hukum gravitasi, tidak boleh orang melawan hukum itu. Dan sesuai dengan itu, memberi pun merupakan salah satu hukum. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa orang yang hidup sesuai dengan hukum ini, maka akan terrealisasi apa yang Tuhan sediakan bagi orang tersebut, ya. Pada saat orang itu menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan ini, maka kepada orang tersebut akan terrealisasi apa yang telah direncanakan oleh Tuhan itu sendiri. Antara lain adalah bagaimana kita memiliki kesuksesan, memiliki keberhasilan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencapai kemakmuran yang merupakan adalah tujuan dan rencana Tuhan bagi umat ciptaannya. Sehingga dia pun berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini dan berkuasa. Apa yang Tuhan sediakan di bumi ini dikuasai oleh manusia itu. Namun saudara dikasih Tuhan, bagaimana itu terrealisasi di dalam kehidupan seseorang? Salah satu hukum yang diberikannya adalah kita memberi, ya.
Dengan kita melaksanakan hukum ini, yaitu memberi, maka rencana Tuhan yang menginginkan supaya umat ciptaannya itu makmur, sejahtera, berhasil, sukses, itu dapat terrealisasi di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, di atas daripada kemakmuran ciptaannya, dan terlebih-lebih di atas kemakmuran orang-orang yang percaya, yang menjadi umat pilihannya, di atas daripada kemakmuran dan keberhasilan gerejanya, maka hal itu tentu adalah bertujuan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Amin. Ada rencana Tuhan dengan memberikan hukum memberi, dan saat kita taat akan hukum ini, maka kita orang per orang, pribadi per pribadi, keluarga per keluarga, komunitas per komunitas akan mencapai keberhasilan, kemakmuran, kesuksesan, dan itu merupakan alat untuk memperluas kerajaan. Jadi tidak salah saudara dikasih Tuhan, kalaupun ada orang mengatakan teologi kemakmuran, ya, tentu bukan itu yang menjadi tujuannya, tetapi semuanya itu adalah merupakan alat, menjadi sarana bagi orang per orang, bagi gerejanya, supaya kerajaan Allah diperluas di muka bumi ini. Dan oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana hal ini akan terrealisasi? Haruslah dilandasi, didasari oleh iman, ya. Kita harus percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi sesungguhnya saudara berkasih Tuhan, kita harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ya, jadi kita tidak memakai akal pikiran kita, hitung-hitungan kita, tetapi biarlah kita percaya sepenuhnya. Jadi modal kita adalah mengimani, iman kita akan apa yang dikatakan oleh firman ini. Disuruhnya berilah dan kamu akan diberi. Kemudian takaran yang kita pakai akan dipakai sebagai ukuran untuk kita mendapatkan kelimpahan. Ya. Jadi kita percaya akan firman Tuhan ini. Kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan daripada mungkin kondisi-kondisi kita satu saat, gitu ya. Kondisi kita satu saat untuk menghalangi kita tidak menerapkan firman ini. Tapi biarlah iman kita yang menjadi penggerak kita untuk melakukannya, ya. Dan saudara dikasih Tuhan, yang mau saya sampaikan kepada kita, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa iman yang menjadi pendorong untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita, yaitu landasan kita untuk memberi haruslah dengan landasan kasih. Jadi motivasi kita memberi haruslah kasih. Amin. Amin.
saat kita memberi, saat kita beratraksi, saat kita melakukannya, saat kita menyebarkan apa yang kita miliki, yang mau kita bagi-bagikan kepada sesama kita, landasannya haruslah dan hanya dengan kasih. Amin. Jadi hanya dengan kasih. Makanya sebagaimana saya katakan tadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kehidupan orang-orang percaya itu bisa menjadi berbeda, menjadi hal yang mustahil, yang akhirnya menjadi guyonan, menjadi candaan bagi dunia ini, karena standarnya berbeda, ya, standarnya berbeda. Kalau dunia ini apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, standarnya adalah supaya orang itu menjadi dapat pujian orang lain, supaya dia menjadi kesohor, supaya dia menjadi terkenal dan dielu-elukan oleh banyak orang. Ya, itulah standar dunia ini. Tetapi standar firman Tuhan ini menjadi berbeda. Dan akhirnya kita menjadi olok-olokan orang lain. Pada saat kita memberikan ternyata tidak populer kita. Padahal mungkin kita memberi banyak berlimpah-limpah, tapi kita kayak ngumpat misalnya, kayak kita sembunyi. Hal ini adalah hal yang aneh bagi dunia ini. Dan dunia pasti akan mengatakan, sayang banget, gitu ya. Sayang banget dia sudah berkorban banyak, ternyata sepertinya tidak muncul, kayaknya kurang penghargaan dari orang-orang, gitu ya. Aneh. Dan oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua supaya kita melakukan segala aktivitas kita dilandasi oleh firman Tuhan yang menjadikan kita berbeda dengan cara-cara dunia ini. Yang barangkali juga banyak gereja yang melakukan pelayanan ini hampir mirip-mirip dengan cara-cara dunia ini. Itu mempublikasikan apa yang mereka berikan, ya, mengumandangkan apa yang mereka berikan. Dan mungkin mereka masih merasa kalau momentum itu tidak diliput, momentum itu tidak diberitakan, tidak diwartakan, sehingga mereka akan berkata, sayang banget, orang tidak tahu, begitu kan? Masa kita sudah berkorban sedemikian banyak, sedemikian besar pemberian kita, tapi tidak ada yang meliput, tidak ada yang mengekspos. Dan barangkali hari ini banyak gereja menjadi sama dengan dunia ini. Tapi biarlah hari ini saudara berkasih Tuhan, saya mengajak kita supaya sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kehidupan orang-orang percaya sesuai dengan firman Tuhan adalah merupakan kemustahilan bagi dunia ini. Sesuatu yang mustahil bagi dunia ini akan menjadi olok-olokan bagi mereka. Ya, saya mau mengajak. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, landasan atau motivasi kita untuk memberi adalah kasih. Dan kalau kita memberi dengan kasih, maka salah satu kriterianya adalah kita memberi dengan sukarela. Amin. Amin. Sukarela artinya tidak pernah memperhitungkan, ya, tidak pernah memperhitungkan. Dia sukarela menyerahkannya. Dihargai atau tidak dihargai,
tidak masalah. Karena sebagaimana kaitan dengan firman Tuhan yang kemarin-kemarin disampaikan, banyak kelompok-kelompok, banyak orang-orang yang sesungguhnya dia membutuhkan pertolongan, namun dia tidak tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan itu. Amin. Bisa diterima? Bisa diterima? Sesungguhnya orang itu butuh pertolongan, tapi dia tidak tahu bahwa dia butuh pertolongan itu. Sama dengan sesungguhnya semua umat manusia ini butuh pertolongan, yaitu keselamatan. Tapi ternyata tidak semua orang menyadari akan kebutuhannya terhadap pertolongan itu. Ada orang yang tidak tahu, tetapi ada juga orang yang tidak mau tahu. Ada yang tidak tahu, tapi ada yang tidak mau tahu. Jadi pada saat kita memberi, karena dasarnya adalah kasih, sehingga kita beri dengan sukarela. Ada orang yang kita beri, sesungguhnya dia butuh untuk diberi, tapi dia tidak tahu bahwa dia butuh diberi, atau tidak mau tahu untuk dia diberi. Sehingga bisa saja respon daripada orang tersebut adalah respon yang menolak, yang mengecilkan pemberian kita. Namun saudara dikasih Tuhan, jika kasih yang menjadi dasar, jika kasih yang menjadi landasannya, yang mana bahwa pemberian kita adalah sukarela, yang tidak perlu untuk dicatat oleh orang lain, yang tidak perlu diumumkan orang lain, yang mana sebenarnya gereja hari ini dan bahkan sangat ironis, kadang-kadang jemaat akan lebih bersinar matanya untuk memperhatikan laporan keuangan itu. Khotbah disampaikan, banyak mereka yang tidur, tapi pada saat warta keuangan, mereka menghitung-hitung, begitu ya. Berarti di situ landasannya bukanlah sukarela, dan sukarela. Jadi hari ini kita diarahkan oleh firman Tuhan supaya setiap pemberian kita adalah pemberian dilandasi dengan kasih, yaitu sukarela. Dan itu bukan untuk supaya kita kesohor, supaya kita menjadi terkenal. Kita tidak butuh, pokoknya saya beri, saya memberi dengan sukarela dan dengan tulus. Kita memberi dengan tulus. Sukarela dengan tulus jelas berbeda. Kalau sukarela itu tadi dia tidak terpaksa dan dia tidak mengharapkan, tidak mengharapkan timbal balik, karena dia memberikannya dengan sukarela, ya. Dia memberikan dengan ikhlas, sukarela. Jadi dia tidak mengharapkan supaya saya nanti akan diberitakan, diwartakan, sehingga saya akan menjadi terkenal orang yang suka memberi di daerah ini. Saya menjadi orang yang sangat suka memberi di gereja ini. Yang walaupun secara alamiah pasti akan makanya kan dikatakan biarlah kita bersinar seperti apa? Di atas kaki dia harus bersinar gitu. Jadi jangan salah mengerti Bapak Ibu kasih Tuhan.
salah mengerti. Alam ini akan memiliki penilaian. Pasti. Jadi jangan kita pada saat kita mata, jangan umumkan ya, jangan umumkan ya. Itu kita sudah masuk di dalam kata-kata yang politis juga. Gak usah dicatat ya nama saya. Itu nggak tulus juga. Yang tulus itu adalah dia serahkan begitu saja. Amin, amin. Ini sedikit hal-hal berpikir manusia ini perlu harus kita bongkar ya, kita bedah cara berpikir manusia ini. Jadi yang berikut adalah dengan tulus, apa adanya. Bapak Ibu kasih itu apa adanya, mau dicatat mau tidak, saya tidak. Tapi kalaupun hendak dicatat, mungkin kebutuhan keteraturan. Amin, amin. Perlu teratur, perlu dibukukan begitu, supaya tahu membuat budget ke depan. Karena sebentar lagi juga kan masuk ke tahun yang baru, sehingga tahu berapa yang keluar sepanjang 1 tahun ini. Berarti berapa yang akan keluar nanti untuk tahun depan. Begitu ya. Namun bukan pembukuan itu adalah untuk memunculkan diri kita. Bukan memunculkan siapa kita menjadi seorang donatur yang paling handal di dalam satu kelompok, satu komunitas, satu gereja, satu paguyuban. Bukan itu tujuannya. Hilangkan. Mari kita hilangkan sifat yang demikian. Kalau dikatakan buat pembukuan supaya teratur, supaya kita tahu, ya, tahu catat nama saya atau tidak, apa, itu tidak menjadi masalah. Atau orang lain juga memunculkan nama itu bukan untuk demi si donaturnya, tapi demi kejujuran sang si pengelola. Amin, amin. Ditujukan untuk si pengelola, sehingga dia tuliskan, oh benar ya, dia bertanggung jawab, bukan untuk si pemberi, ya. Jadi kalau kita dikatakan sekarang dalam posisi si pemberi, saya tidak perlu dicatat. Tapi kalau kita sebagai pengelola, harusnya kita mencatat, gitu ya, supaya kita tidak berbohong atau memanipulasi. Bagaimana koruptor sekarang ini ya, yang menjadi ramai sekarang ini. Jadi kita beri dengan tulus. Tulus itu tidak pura-pura, tidak munafik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini harus bersifat universal, bersifat umum. Baik kita di tengah-tengah gereja, baik kita di tengah-tengah berorganisasi, di tengah-tengah komunitas, baik di tengah-tengah keluarga berkeluarga, yang tentu dalam keluarga ada aktivitasnya. Mungkin kita bertamu, memberikan sesuatu kepada tetangga atau yang lain. Biarlah kita miliki kriteria ini. Kita miliki dasar kasih memberi, yaitu salah satu adalah tidak pura-pura, dia tulus memberi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada orang yang mengistilahkan tentang perubahan hati itu ibarat membalikkan tangan. Kalau di kampung kami seguling rambut, kata dia tahu. Seguling rambut perubahannya, gitu kan? Gitu. Hati ini, kepura-puraan itu bisa seperti itu, ya. Jadi biarlah kita belajar memberi, jangan sama
lagi seperti umumnya. Standar firman Tuhan itu tadi dikatakan adalah apa? Standar firman Tuhan itu apa? Tidak masuk akal, gitu kan? Tidak masuk akal, nggak logis. Karena kelogisan itu umum loh. Kalau dikatakan logis itu adalah standar umum. Standar umum. Ada kawin cerai itu logis di sebuah daerah. Di satu daerah kawin cerai itu standar. Bahkan dikatakan seorang perempuan yang belum pernah menjanda akan menjadi pelok-pelokan juga barangkali. Bodoh amat dia. Kamu udah pernah kawin? Sudah. Berapa kali? Baru 3 kali. Logis sih. Tapi di tempat lain hal ini menjadi sebuah aib, ya, berbeda. Kelogisan itu berbeda. Jadi saya mengajak kita semua supaya kita harus di atas logisnya dunia ini, ya, logisnya dunia ini, yaitu memberi harus dengan tulus, tidak pura-pura. Saya pernah mengatakan di sini, kalau kita menjamu tamu kita, kalau kita tidak tulus memberikan ini untuk dihabiskan oleh mereka, jangan berikan. Kalau kita berikan berlimpah, tapi hati kita sudah dibentengi, tidak mempersiapkan makanan ini buat mereka, kita sebenarnya sudah hanya berpura-pura untuk membuat kita menjadi orang kesohor. Hebat amat, hebat amat, gitu ya. Dan bahkan dulu saya sudah pernah katakan di tempat ini, pada saat kita memberi sesuatu kepada orang lain, ternyata orang itu tidak, makanan misalnya ternyata tidak dimakan dan bahkan dibuang. Kita tahu bahwa itu ternyata tidak dimakannya. Apakah orang lain yang memberitahukan atau mata kepala kita sendiri yang menyaksikan saat orang itu membuangnya, kita tidak akan sakit hati. Toh sudah berpindah hak kepemilikan. Dihargai dia atau tidak, itu miliknya. Itu standar di atas dunia ini. Firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupan jemaat di tempat ini. Amin. Tapi betapa banyaknya orang yang akan sakit hati pada saat dia tahu pemberiannya dicampakkan oleh orang yang menerima itu. Dan hal itu umum. Pada saat kita ngoceh ke tetangga, oh saya sakit hati. Gimana sakit? Di sini. Gitu. Kenapa emang? Saya kasih loh ayam goreng. Oh enak-enak saya goreng itu matang, nggak mentah, nggak gosong, gitu ya. Pas lah garing-garingnya. Saya kasih ke dia, saya pikir dia akan senang menerima dan memakan masakan saya. Tangga ternyata dibuang loh di situ. Sakit hati saya di sini. Oh iya, oh, itu dia akan dikipas-kipas sama tetangga kita. Benarlah, masa dia nggak hargai? Itu standar dunia loh Bapak yang kasih. Tapi standar firman Tuhan tidak demikian. Mau dimakan atau tidak, dibuang dia, sudah terjadi perpindahan hak. Ya, kalau kita sakit hati, berarti definisinya kita tidak tulus. Dan dunia ini lebih banyak tidak tulus atau enggak? Dunia ini lebih banyak tidak tulus atau enggak? Lebih banyak tidak tulusnya.
Makanya jadilah berbeda. Jangan sia-siakan kita datang beribadah. Setiap minggu orang Kristen datang ke gereja, tapi tidak berbeda dengan manusia umumnya ini. Tidak ada artinya. Makanya saya mengajak kita akan menjadi orang yang berbeda. Amin. Amin. Siap? Siap menjadi yang berbeda, yang beda standarnya. Harus beda standarnya. Tulus kita berikan. Dimakan atau tidak dimakan. Dihargai atau tidak dihargai. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin sungguh-sungguh, karena motivasinya adalah kasih. Dimana dikatakan kasih menutupi banyak kesalahan. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih menutupi banyak kesalahan. Jadi kesalahan orang itu ditutupi oleh kasih yang kita miliki, sehingga kita tidak akan sakit hati, kita tidak akan bersungut-sungut, sekalipun apa yang kita berikan itu tidak dihargai oleh orang lain. Amin. Amin. Jadi jadikan kekristenan ini harus komunitas yang berbeda. Kenapa? Karena firman Tuhan ini betapa luar biasa. Kita yang sering menjadikan ini menjadi berkurang mutunya, karena kita sudah campur aduk dengan filsafat-filsafat dunia ini. Kita sudah campur aduk dengan aturan-aturan dunia ini. Kita tidak lagi memakai Alkitab ini secara murni. Ya, kalau dikatakan madu murni pasti berkhasiat. Apa yang murni itu pasti berkhasiat, unggul, kualitasnya unggul. Jadi mau saya sampaikan kepada kita di penghujung tahun ini. Ya tentu kita merenungkan sepanjang tahun yang telah kita lalui, ya, bagaimana kita mungkin sering tergelincir, sering tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi biarlah itu semua kita perubah. Tapi dengan catatan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seberapa kali pun saudara tergelincir, Tuhan tidak pernah memperhitungkannya. Tapi apakah Tuhan menginginkan supaya kita tidak tergelincir lagi ke depan? Menginginkan, ya. Beda, jangan dikacau balau. Tuhan tidak pernah memperhitungkan, tidak pernah menghukum beberapa kali pun kita tergelincir. Tapi bisa ada orang mengatakan, oh kalau begitu cuek dong Tuhan itu. Tidak. Dia tahu berapa kali kita tergelincir? Tahu. Dia tahu. Tapi tidak pernah mengingat-ingatnya, tidak pernah memperhitungkan. Dan dia sendiri juga menginginkan supaya kita tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita, apakah kita pernah sedemikian saat pemberian kita tidak dihargai orang lain, akhirnya kita menjadi dongkol, menjadi sakit hati, menjadi marah? Pernahkah demikian? Ya, hari ini kita mulai lupakan secepatnya. Sebagai manusia, emosi sesaat itu bisa muncul. Ya, kalau tidak ada emosi itu namanya sudah mati. Ya, tetap Tuhan berikan emosi, tetapi janganlah simpan kekesalan kita itu berlama-lama, cepat berlalu. Lalu kan jangan simpan. Dan jangan naikkan amarahmu menjadi sebuah kebencian. Amarah bisa timbul truk, tapi kebencian itu mengendap.
Benci itu mengendap. Kalau marah itu bisa seketika, tak. Apa sih? Nah, marah bisa. Tapi kebencian mengendap. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kebencian itu adalah dosa. Amarah tidak. Tapi disuruh jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Berarti ada amarah, ada. Tapi jangan simpan amarah itu. Karena simpan amarah itu menjadi kebencian. Kalau dia sudah menjadi kebencian, itu adalah dosa. Ya. Dan memberi itu adalah ucapan syukur. Apapun yang kita berikan, hendaklah itu kita beri seperti untuk Tuhan dan sebagai ucapan syukur. Jangan pernah pemberian itu sebagai syarat. Kembali lagi, karena firman Tuhan itu berkaitan antara satu dengan yang lain, sama. Jangan pernah kau berikan pemberian itu sebagai syarat supaya engkau dipuji. Jangan itu syaratnya. Jangan ada syarat-syaratan di situ. Berilah dengan tulus. Aku tahu dia membutuhkan pertolongan. Sekalipun dia nanti tidak menghargainya, sekalipun dia tidak membalasnya, saya tidak masalah. Saya tidak persoalkan itu. Cuma saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan juga berkata apa? Jangan kasih apa kepada babi? Mutiara. Jangan kasih mutiara kepada babi. Jadi kita tuh harus cerdik loh. Misalnya kita kasih sesuatu kepada seseorang, ternyata orang itu membuangnya. Kita tahu. Yang kalau kita kasih lagi, sudah kita tahu bahwa dia tidak membutuhkannya, berarti kita ini tidak bijaksana. Jangan berikan lagi. Mungkin berikan yang lain, ya, yang mungkin dia lebih butuh, ya. Jadi yang pertama tadi, memberi landasannya atau motivasinya adalah kasih, yaitu sukarela, bukan untuk popularitas, dan harus tulus. Tulus itu tidak pura-pura, ya. Dan memberikan itu juga harus dengan ucapan syukur kita, ya, rasa sukacita kita. Dan kemudian memberi itu sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan, bahwa memberi itu adalah sesuai dengan prinsip tuai tabur, ya, tabur tuai, ya. Memberi itu karena tadi kan juga diterangkan bahwa memberi itu adalah salah satu hukum. Kalau salah satu hukum berarti memberi itu adalah prinsip tabur tuai. Ya saudara-saudaraku, pada saat engkau memberi apa saja pun yang engkau beri kepada sesama, kepada teman, kepada gereja, kepada organisasi, kepada masyarakat luas, bahwa itu adalah hukum, yaitu tabur tuai. Apa yang ditabur orang? Tadi dikatakan di firman Tuhan apa? Ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang akan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pribadimu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi semakin banyak yang kita tabur, hukumnya akan semakin banyak yang akan kita tuai. Itu hukum. Walaupun engkau tidak memiliki motivasi yang lain, tetapi pada saat engkau melakukan hukum ini, maka engkau akan menerimanya. Karena itu hukum. Jadi jangan pernah pelit. Kita mungkin tidak menuai daripada kita tidak menuai di tempat ini, tapi karena ini adalah hukum, maka kita tidak menabur di tempat ini.
Tapi karena ini hukum, pasti kita akan menuai. Mungkin dari tempat lain. Kita menabur kepada seseorang, mungkin tidak akan menuai dari orang itu. Tetapi karena ini adalah hukum, maka kita akan menuai mungkin dari orang lain. Ya. Dan semakin banyak kita tuai, sama seperti orang petani. Kalau sedikit biji jagung yang ditanamnya, maka sedikit jugalah yang akan dituainya. Tapi kalau semakin banyak, ratusan, ribuan biji ditaburnya, maka tentu yang akan dituainya semakin banyak. Dan prinsip tabur tuai adalah pemberian itu bukanlah sesuatu yang hilang, tapi pemberian itu adalah benih. Katakan benih, benih, ya. Pemberian itu adalah tidak terbuang sia-sia begitu saja, tapi itu adalah benih. Kepada siapa saudara beri, maka akan bagaikan benih, kita akan panen. Karena ini adalah hukum. Oleh karena itu, rubah, percaya. Karena saya katakan tadi bahwa yang dasarnya adalah iman, percaya, bukan karena cara berpikir kita yang habis dong begitu. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Karena memberi itu tidak terbuang percuma, sia-sia. Melainkan memberi adalah ibarat di dalam pertanian itu adalah benih. Biarlah kita saudara dikasih Tuhan menjadi komunitas, menjadi kelompok, menjadi gereja yang suka memberi. Baik pribadi-pribadi, biarlah kita suka memberi. Baiklah kita keluarga-keluarga suka memberi. Dan baiklah gereja kita suka memberi. Satu saat barangkali kita akan buat program-program diakonia atau apa, memberi. Ya, boleh kita alokasikanlah. Kalau kita selama ini buat alokasi Natal sepanjang tahun, kita coba aja buat nanti alokasi untuk memberi. Dimulai dari yang kecil-kecil. Barangkali kita sediakan 10 bungkus nasi, ya kita lihat ada sasarannya. Amin? Setuju? Kita salurkan ke orang-orang tertentu di sana yang kita lihat yang sangat susah untuk makan, tanpa kita berikan embel-embelnya, kartu nama. Jangan kita bikin kartu nama, ya, kayak kampanye, ya. Amin. Jangan kita secara individu, perorangan, berkeluarga, dan tentu harus di gereja kita. Mulai kita program nanti kita coba susun aja apa yang mau kita beri. Nggak harus mahal-mahal, ya. Ya sedikit-sedikit, tapi dia sudah menolong orang lain. Amin. Biarlah ini kesempatan bagi kita mengevaluasi 1 tahun penuh dan apa yang akan kita langkahkan untuk tahun ke depan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, dan biarlah semua apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami kepadamu Tuhan atas